Yuk buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Di bursa transfer musim dingin, dia tidak bisa berada di sini, dia berada di Sporting. Namun, saya telah melihatnya dalam beberapa bulan terakhir, kriteria yang dia miliki dan cara dia memandang sepak bola. Keputusan soal pemain, saya pikir, kami berada di tangan yang tepat, kata Begiristain dilansir ESPN. Meskipun Pep Guardiola telah mengambil sebagian besar pujian atas era dominasi Manchester City di Liga Inggris, sebetulnya Begiristain yang membantu menyatukan setiap tim hebat. Ia tiba pada 2012 ketika Roberto Mancini masih melatih dan memenangi gelar pertamanya di bawah Manuel Pellegrini pada 2014. Begiristain ialah kunci dalam menarik Guardiola ke Manchester City pada 2016 setelah bekerja sama selama periode sukses di Barcelona. Kami bermain bersama. Kami telah berbagi banyak hal. Kami kemudian mulai bekerja sama. Itu membantu ketika saya di sini dan dia tersedia dan datang ke sini. Anda harus memahami peran Anda dan kemudian Anda juga harus memahami bahwa dialah orangnya. Dia adalah pemimpin di gedung ini dan dia harus terlihat seperti ini. Anda harus membantunya tetap tenang dan menunjukkan kepadanya bahwa Anda mampu, dengan struktur klub, untuk membantunya membangun tim terbaik di dunia. Begitu Anda memiliki tim terbaik di dunia, dia akan membuatnya bermain sepak bola terbaik di dunia. Bersamanya, Anda bisa mendapatkan keduanya. Dengan yang lain, Anda bisa memiliki tim terbaik di dunia, tetapi Anda tidak memainkan sepak bola terbaik. Anda harus memiliki kepercayaan dan tentu saja, itu membantu karena kami berteman, dan kami bermain bersama, kata Begiristain. Derby Manchester akhir pekan ini diwarnai dilema besar bagi Pep Guardiola terkait posisi kiper utama. Manchester City harus memilih antara Gianluigi Donnarumma, rekrutan anyar dari PSG, atau James Trafford, lulusan akademi yang ditebus kembali dari Burnley. Sejak Ederson hengkang ke Fenerbahce, Trafford sudah mengawal 3 laga awal Premier League, termasuk clean sheet saat menang 4-0 atas Wolves, namun performanya menurun setelah blunder kontra Tottenham dan kebobolan dari Brighton. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan pendukung. Donnarumma sendiri datang dengan reputasi juara Euro bersama Italia dan pengalaman besar di PSG, tetapi performanya bersama timnas Italia sempat dikritik. Stephen S1MCH Pronunciation Inerni, analis dari kanal Estimate Company, menilai Guardiola berada dalam situasi sulit. Menurutnya, Donnarumma layak dimainkan karena menjadi alasan ia direkrut, meski derby pertama penuh tekanan dan rawan kesalahan. Di sisi lain, Trafford dipandang pantas diberi kepercayaan karena memahami kultur klub dan pentingnya derby, sekaligus bisa mewujudkan mimpinya bermain di laga sebesar ini. S1MCH Pronunciation Inerni menyebut memainkan Donnarumma akan menunjukkan keberanian namun berisiko karena adaptasi yang minim, sedangkan mempertahankan Trafford bisa dianggap langkah aman. Ia juga berharap Guardiola memberi menit bermain lebih untuk talenta muda lain seperti Oscar Bob dan Rico Lewis, karena atmosfer derby diyakini dapat memacu semangat mereka. Bagi sebagian fans, laga ini bukan hanya soal rivalitas melawan United, tetapi juga momen menentukan arah regenerasi dan kesempatan untuk melihat pemain asli akademi menjadi tulang punggung klub. Big match Manchester City versus Manchester United di Stadion Etihad pada Minggu 14 September dipastikan berlangsung sengit dengan sejumlah pemain kunci absen. City datang ke laga ini setelah 2 kekalahan beruntun dari Tottenham dan Brighton, sehingga duel ini penting untuk mengembalikan momentum. Pep Guardiola kehilangan 4 pemain sekaligus, yaitu Omar Marmoush, Calvin Phillips, Ryan Cherki, dan Mateo Kovacic. Marmoush menjadi nama terbaru yang menepi setelah cedera saat membela Mesir melawan Burkina Faso di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini menambah daftar masalah City di lini tengah dan serangan. Selain itu, beberapa pemain lain masih diragukan tampil, termasuk Joško Gvardiol, Savinho, Marcus Bettinelli, Abdulkadir Husanov, Phil Foden, dan John Stones. Kehadiran mereka baru bisa dipastikan jelang laga. Di sisi lain, Manchester United datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang dramatis 3-2 atas Burnley sebelum jeda internasional. Kemenangan itu menjadi dorongan moral besar bagi tim Erik ten Hag yang ingin memutus dominasi City di Etihad. Absennya sejumlah pilar membuat Guardiola harus kreatif mencari solusi, kemungkinan mengandalkan pemain muda dan rotasi taktik. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk menjaga jarak di papan atas,
tetapi juga menjadi ujian mental bagi kedua tim setelah FIFA Matchday. Jika City kembali terpeleset, tekanan akan semakin besar mengingat ekspektasi tinggi dari supporter. Sebaliknya, kemenangan akan menghidupkan kembali perburuan gelar mereka sekaligus menegaskan dominasi atas rival sekota. Mantan gelandang Manchester City, Dietmar Hamann, melontarkan kritik tajam terhadap Pep Guardiola dengan menyatakan bahwa manajer asal Spanyol itu kemungkinan tidak akan memenangkan gelar besar lagi bersama City. Menurut Hamann, tanda-tanda kemunduran City sudah terlihat sejak setahun terakhir, terutama setelah kekalahan di Liga Champions dari Real Madrid pada Februari. Ia menilai taktik Guardiola sudah tidak seefektif sebelumnya, sementara kedatangan dan kepergian sejumlah pemain membuat tim kehilangan stabilitas. Hamann menyoroti bahwa setelah bertahun-tahun di klub, Guardiola mungkin sudah kehilangan motivasi untuk menyalakan semangat baru di skuad maupun pendukung. Kekalahan beruntun dari Brighton dan Tottenham disebut semakin menegaskan bahwa City belum meyakinkan untuk menjadi juara musim ini. Hamann menilai kecil kemungkinan Guardiola mampu kembali memenangkan Premier League atau Liga Champions, meski masih ada peluang merebut gelar domestik seperti Piala FA atau Piala Liga. Ia bahkan meragukan Guardiola akan bertahan hingga kontraknya habis pada 2027, meskipun perpanjangan kontrak tahun lalu diyakini hanya untuk meredam rumor kepergiannya. Hamann memperkirakan Guardiola mungkin akan meninggalkan Etihad dalam 2 tahun ke depan. Kritik ini datang menjelang derby Manchester melawan United, laga yang penting bagi Guardiola untuk menjaga peluang juara sekaligus membungkam keraguan para pengkritiknya. 3 poin di Etihad akan membantu City kembali ke jalur perburuan gelar dan menjadi jawaban apakah Guardiola masih mampu membawa tim bersaing di level tertinggi. Gianluigi Donnarumma akhirnya resmi bergabung dengan Manchester City setelah melalui proses transfer yang panjang dan penuh drama. Masa depannya menjadi spekulasi sepanjang musim panas lalu sejak pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menilai gaya main Donnarumma tidak sesuai dengan taktik yang diinginkan. Hal itu membuat namanya dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa seperti Inter Milan, Juventus, Manchester United, dan Manchester City. Ketiga klub pertama sempat serius mendekati sang kiper, namun City bergerak cepat pada detik-detik akhir bursa transfer untuk mengamankan jasanya. Transfer ini sempat tertunda karena City harus lebih dulu melepas Ederson ke Fenerbahce. PSG juga sempat bersikeras meminta bayaran 50 juta euro, tetapi City menolak karena kontrak Donnarumma tinggal tersisa 1 tahun. Akhirnya, kedua klub sepakat di angka 30 juta euro, menjadikan transfer ini salah satu kejutan terbesar di bursa musim panas. Donnarumma mengaku lega proses tersebut selesai dan menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan City. Dalam wawancara resmi klub, ia menyebut bangga menjadi bagian dari salah satu tim terbaik dunia, sekaligus tidak sabar memulai karir barunya di Etihad. Ia menilai City adalah klub dengan mental juara dan sejarah besar yang selaras dengan ambisinya untuk terus meraih trofi. Donnarumma juga mengakui tanggung jawab yang diembannya besar, namun justru menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik. Kini kiper berusia 26 tahun itu siap menjalani babak baru dalam karirnya dan membantu City mengejar gelar di semua kompetisi musim ini.